Hai guys, ketemu lagi di Herjino Channel yang membahas tentang jalan-jalan mulai dari penginapan, perjalanan, dan tempat makan. Sebelum kita mulai, klik like dan subscribe dulu ya. Halo guys, kali ini kita mau ke Bali, tapi sebelumnya kita bahas dulu perjalanan kita sampai ke Probolinggo ya. Gimana persiapannya, gimana keseruannya, gimana perjalanannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan? Ikutin terus kita ya. Kami menggunakan Xpander Cross 2021 sekaligus menguji seberapa boros mesinnya untuk perjalanan kita sampai ke Probolinggo. Pedal gas kita injak semaunya dan AC kita nyalakan setengahnya. Satu hari sebelum keberangkatan kita check up mesin dulu ya. Kita cek mobilnya, kita pastikan fit, kita periksa kondisi mesinnya, kemudian kita ganti oli dan filternya, dan juga pemeriksaan ban ya, dan tekanan anginnya, dan juga kondisi sistem pengeremannya ya. Kemudian kita persiapkan juga apa yang ingin kita pakai dan berapa hari kita di perjalanan ya, agar tidak terlalu banyak dan juga tidak kekurangan pakaian ya di saat kita perjalanan. Lalu kita packing, ada air galon, ban renang, koper untuk baju kotor, koper untuk baju bersih, drone untuk aerial view, dan juga pampers. Tak lupa pula cemilan. Malam sebelum berangkat kita cek lagi sistem kelistrikannya, baik lampu-lampu, lampu utama, lampu sen, lampu kabin, kemudian kondisi AC, agar nyaman saat kita berkendara nanti. Isi bensin penuh dan imani 1 juta. Pagi itu sudah jam 4.34 pagi ya, dan kita siap untuk berangkat. Ini kita sudah nolkan, ini trip A trip B nya. Lalu kita berangkat dari rumah kami ya. Ini depan kami memang kebun ini guys, jadi gelap ya. Oke, kita berangkat dan kita akan masuk dari pintu tol di depan junction ini ya. Di sini ada pintu tol Cibubur ya guys ya. Kita lihat pagi itu memang masih lengang karena jam 4.34 ya, belum banyak juga yang keluar ya. Dan akhirnya kita masuki pintu tol Cibubur 2 jam 4.42 pagi ya. Di sini kita bayar 7.000 ya. Di kilometer 11-an nih, kalau udah kita lihat ada rambu seperti itu, kita siap-siap ambil sebelah kiri ya. Karena di kilometer 9 ini di sebelah kiri ini nanti ada percabangan ya, agar kita tidak lurus terus masuk ke kota ya. Nah, ini di sebelah sini kita ambil jalur kiri ya. Karena nanti di sini akan disekat nih di sebelah kanan kita persis ini. Lalu kita ambil sisi kanan ya, untuk kita melanjutkan ke jalan tol Jakarta Cikampek tuh. Dan tibalah kita di gerbang tol Pasar Rebo. Di sini kita membayar sejumlah Rp16.000 ya guys ya. Lalu kita ambil jalan lurus ya, dari sini lurus, kemudian di persimpangan ini kita ambil yang sebelah kanan guys. Ingat, yang sebelah kanan menuju ke Jakarta Cikampek ini ya. Di sekitar kilometer 45 di persimpangan ini kita ambil sisi sebelah kiri ya, ke arah Cikampek dan Jalan Layang MBZ ya. Kita ambil sisi sebelah kiri ya, kiri tadi, kemudian kita lurus terus guys. Lurus terus ya, jangan ambil ke kiri lagi tapi lurus terus. Jadi di persimpangan yang ini kita ambil sisi kanan. Di persimpangan selanjutnya kita masuk di sebelah kiri ya, untuk mobil-mobil kecil bisa lewat sini ya. Lewat jalan tol Layang MBZ ya. Ini akan mempercepat perjalanan kita ya. Karena jalan yang membentang sejauh 38 km ini hanya mobil-mobil kecil, tidak dilewati oleh truk-truk besar ataupun bis-bis yang besar-besar ukurannya ya, sehingga di sini cenderung lebih cepat untuk rute perjalanannya. Tiba di kilometer 48 kita sudah turun dan kita akan bersatu dengan
kendaraan-kendaraan besar lainnya ya, mulai dari kilometer 48 ini. Waktu telah menunjukkan pukul 5.42 ya, jadi udah hampir sejam kita perjalanan dan saat ini kita tiba di gerbang tol Cikampek Utama ya. Di gerbang ini kita cukup membayar Rp20.000 ya. Saat ini kita tiba di kilometer 182 ya. Ini udah area Cirebon ini. Di gerbang tol Palimanan ini kita hanya lanjut terus ya, tidak ada tapping ataupun pembayaran ya. Lanjut terus. Di kilometer 207A ini ada rest area ya, kita mau istirahat dulu dan mau sarapan guys, belum makan ya dari tadi pagi jam 4:30-an. Ini kita mau makan di sini nih di Empal Gentong Haji Irwan ya. Ya, kita parkir dulu di sini guys. Dan kita makan empal gentong ya. Ini ada empal di dalam gentong ya, gentong mini guys. Kemudian ada tahu gejrot juga. Kita makan pagi itu sampai cukup kenyang ya. Lahap sekali anak-anak makannya nih, suka nih. Kita habis 200.000 ya makan di sini ya. Oke, saat ini kita memasuki ruas tol Pejagaan Pemalang ya guys. Dan sekarang kita mau ngelewatin jembatan Kalikuto ya guys ya. Jembatan legend nih. Jembatan bermaterial utama baja sepanjang 160 meter ini berbobot 2.400 ton ya. Dan ini menjadi ikon di jalan tol Trans Jawa. Di kilometer 406 ini kita memasuki wilayah Kendal ya, banyak pabrik-pabrik di sini. Dan akhirnya kita tiba di gerbang tol Kalikangkung ya. Di gerbang tol ini kita membayar sejumlah 357.500. Terakhir kan kita ngetap di Banyumanik ya, yang ngetap aja itu. Nah, ini kita ngetap lagi di Kalikangkung. Dan saat ini kita hendak memasuki kawasan Semarang ya. Di sini kita ambil sisi kanan dan hati-hati ketika mengemudi, jangan sampai kecepatan kita terlalu tinggi ya. Karena jalan ini memutar, jadi melingkar seperti itu. Nih, seperti ini ya, melingkar 360 derajat. Jika kalau kita terlalu cepat nanti terpelanting ke sisi samping. Jadi pelan-pelan aja sambil kita menikmati pemandangan indah di Semarang ini ya. Nah, lihat kan? Jadi pemandangannya cukup indah sebetulnya. Cuma kalau ngebut-ngebut nanti malah kebanting. Tuh, indah kan? Santai aja sambil nikmatin pemandangan. Kalau lewat terowongan ini kita ambil yang sisi kanan ya, karena kita akan lurus. Dan akhirnya kita tiba di gerbang tol Banyumanik ya. Di gerbang tol ini kita hanya ngetap saja, tidak bayar ya. Jadi terakhir tadi di Kalikangkung. 70 meter guys. Pada kilometer 425 kita akan melewati jembatan Susukan yang panjangnya sekitar 470 meter ya. Ini menyajikan pemandangan yang cantik, indah sekali pemandangan alam di atas ini ya. Kemudian di kilometer 429 kita masuk sebentar untuk mengisi bensin karena bensinnya udah tinggal 50% nih, dan ternyata kita habis 31 liter. Dari Jakarta kami mulai dengan tangki penuh ya. Di kilometer 456 ini kita beristirahat sebentar untuk makan ya. Untuk makan di sini kami sekeluarga menghabiskan biaya 215.000 ya. Lalu kita lanjut lagi perjalanan, dan kali ini di tol 493 ini sudah mulai ya ruas tol Solo Ngawi. Bagi yang mau keluar Solo nanti akan keluar di kilometer 504 ya. Dan ini kalau ngelewatin ini kita langsung keinget Solo ya, karena itu ada landmarknya ya. Macam jembatan seperti itu yang unik bentuknya guys. Tapi kita lanjut terus ya.
Di kilometer 548 kita masuki Jawa Timur ya. Ini kita lihat nih, masuk daerah Ngawi ya. Di kilometer 602 kita ini ada jalan keluar ke Madiun, Magetan, Ponorogo ya. Lewat sini ada landmarknya bagus juga itu. Sekarang kita akan melintasi jembatan berantas ya. Jembatan yang membentang sejauh 700 meter ya. Ini menyajikan pemandangan yang cukup cantik ya. Dan kanan kiri dari jalan tol Trans Jawa di ruas Jawa Timur ini memang kanan kirinya dipenuhi dengan sawah-sawah ya. Sekarang kita memasuki ruas tol Jombang Mojokerto, dimulai di kilometer 672 ya. Ini kita mulai dari jembatan Pilang Hilir ya. Di kilometer 723 ini kita memasuki ruas tol Krian Gresik ya. Dan pada pukul 15.38 kita sudah tiba di gerbang tol Warugunung. Sehingga dari Jakarta menuju Surabaya kita menghabiskan waktu 11 jam 4 menit. Emang agak lama ya karena kita santai-santai. Dan di sini kita membayar sejumlah Rp359.500. Sekarang kita melanjutkan perjalanan kita. Pada persimpangan ini kita mengambil sisi kiri untuk kita lanjutkan perjalanan melalui sisi kiri ini ya. Kemudian kita lurus terus. Pertahankan posisi mobil tetap di sebelah kanan karena kita akan memilih jalur yang ini ya. Nah, ini adalah gerbang tol Waru Utama. Di sini tidak ada transaksi, kita hanya tap saja. Kita lurus terus tanpa transaksi. Nah, ini kita udah nyampe di gerbang tol Sidoarjo 2. Di sini kita membayar Rp9.000. Kemudian di gerbang tol Kejapanan, ini sisa e-tol kita tinggal sekitar 300 ribuan ya. Jadi di gerbang tol ini memang tidak ada transaksi. Kita lanjut terus, dan jika kita melihat ada bangunan masjid ini ya yang bagus ini, kita ambil sisi kiri karena kita siap-siap untuk belok ke arah kiri di percabangan. Nah, pada persimpangan ini Bangil, Pasuruan, Probolinggo, kita ambil sisi yang ini ya. Kemudian kita melanjutkan perjalanan kita. Dan di titik ini kita memasuki ruas tol Gempol Pasuruan. Di kilometer 822 kita ambil di sisi kiri karena kita akan persiapan untuk berbelok ke arah kiri. Nih di Tongas Suringin Anom ya, kita belok ke kiri. Untuk kita nanti pada akhirnya keluar di gerbang tol terakhir kita di gerbang tol Tongas. Dan ini memang lebih dekat untuk ke jalur Panturanya ya dibanding kalau kita ke gerbang tol Probolinggo ya, Probolinggo Timur atau Probolinggo Barat, saya lupa. Dan di gerbang terakhir ini kita membayar sebesar Rp64.000. Sehingga dari Jakarta menuju Probolinggo kita menghabiskan Rp572.000 untuk bensin.
Karena di dekat gerbang tol ini kita mengisi lagi sebesar 258.000. Artinya untuk Pertalite kita habis 57,2 liter sampai Tongas ini, sehingga bisa dikatakan bahwa konsumsi bahan bakarnya adalah 14,7 km per liternya. Ya, cukup irit ya sebetulnya ya, walaupun kita sudah menginjak pedal gas semaunya aja, kalau mau ngebut-ngebut, kalau mau pelan-pelan. Lalu untuk tol kita menghabiskan 833.000. Sehingga total kita menghabiskan 1.405.000 dari Cibubur sampai Tongas. Oke, kali ini kita mau istirahat sejenak di kota Probolinggo ini setelah menempuh perjalanan hampir 12 jam ya. Oke guys, kalau dirasa video ini bermanfaat, tolong like and subscribe ya. Dan nantikan video Herjono Channel selanjutnya. Bye.